Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 3 tipologi rumah tangga. Yang pertama adalah tipologi zaujah. Yang kedua tipologi mar'ah. Dan yang ketiga adalah tipologi sohibah. Tipologi yang pertama, rumah tangga zaujah, adalah rumah tangga yang suami istri hati dan jiwanya bersatu, tubuh dan badannya menyatu, pemikiran dan cita-citanya menyatu bersama seiring sejiwa. Yang kedua adalah tipologi rumah tangga imro'ah. Ini adalah jenis rumah tangga yang tubuh dan badannya menyatu, suami istri tidur satu kamar, tetapi hatinya tidak pernah menyatu, jiwanya tidak pernah menyatu, pikirannya tidak pernah menyatu. Tidur mah bareng sama laki, tapi hatinya memikirkan mantannya. Yang ketiga adalah jenis rumah tangga sohibah. Ini rumah tangga yang aneh. Badan tidak menyatu, pemikiran tidak menyatu, hati tidak menyatu, tapi tinggal satu rumah hanya karena malu untuk bercerai. Ini namanya rumah tangga sohibah. Rumah tangga yang pertama itu adalah rumah tangga zaujah. Itu adalah rumah tangga Nabi Adam alaihi salam, rumah tangga Nabi Ibrahim alaihi salam, dan rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran itu menggunakan kata-kata zaujah. Sedangkan rumah tangga imro'ah itu adalah rumah tangganya Nabi Nuh, rumah tangganya Nabi Lut, rumah tangganya Fir'aun, selalu disebutkan menggunakan kata-kata imro'ah. Mengapa demikian? Karena rumah tangga baginda Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, sama hati, jiwa, pemikiran, dan badannya. Sedangkan istri Nabi Nuh itu badannya saja yang menyatu, Nabi Lut badannya saja yang menyatu, Fir'aun dengan Siti Asia badannya saja, sedangkan jiwanya tidak pernah menyatu. Adalah baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam pernikahannya mengandung suri tauladan yang mulia. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari pernikahan baginda Nabi ini? Pertama, sebenarnya Nabi Muhammad itu adalah monogami sejati. Kenapa? Karena selama ada istri pertama, Nabi tidak pernah menikah dengan istri yang kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Selama 25 tahun Nabi menikah, itu dengan Khadijah, istrinya cuma satu, Khadijah. Padahal hari itu orang Arab, ada yang istrinya 10, 20, 30, tetapi Nabi yang masih muda itu justru istrinya hanya satu, Khadijah. Setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat, maka kemudian yang menjadi comblang antara Khadijah dengan Rasulullah itu yaitu Nafisah, ya, atau Nafisa, itu menawarkan kepada Nabi agar segera menikah. Maka yang ditawarkan itu 2 perempuan. Satu Saudah binti Zam'ah yang umurnya lebih daripada 60 tahun dan punya anak 7. Yang kedua yang ditawarkan sangat belia
Aisyah radhiyallahu anha yang umurnya memang baru 9 tahun. Rasulullah itu butuh yang namanya tempat berbicara, sehingga wafat paman, wafat istri dikenal sebagai Amul Huzni. Nabi membutuhkan yang namanya semacam keceriaan, karena hari itu memang adalah tahun duka cita. Maka Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Kenapa Nabi menikah dengan Saudah binti Zam'ah? Karena Saudah binti Zam'ah itu orangnya suka menghidupkan suasana, suka bercanda, suka membuat humor, sehingga Nabi kemudian menjadi terhibur. Baru kemudian 1 tahun berikutnya Rasulullah menikah dengan Aisyah. Umurnya memang masih 9 tahun, tetapi Nabi berkumpul dengan Aisyah nanti setelah Aisyah berumur 13 tahun. Nah, apa yang bisa diambil dari pernikahan Rasulullah dengan Aisyah? Ternyata Aisyah adalah perempuan yang sangat cerdas, perempuan yang sangat pintar, dan dia masih bisa hidup setelah Rasulullah wafat kurang lebih sekitar 48 tahun. Dan itu artinya apa? Nabi mengambil Aisyah karena Nabi ingin menjaga orisinalitas, ya, kontinuitas ajaran Islam, sehingga tetap terjaga, terpelihara. Meskipun sudah 48 tahun Rasulullah wafat, masih ada Aisyah yang menjaga kelestariannya melalui jalur hadis. Siapa istri Nabi yang keempat setelah Aisyah? Dialah Hafsah, putri daripada Umar radhiyallahu anha. Pernikahan Hafsah ini ceritanya sebenarnya luar biasa, karena setelah perang Badar itu Utsman istrinya meninggal dunia, ya, yaitu Ruqayyah. Sedangkan Hafsah suaminya meninggal. Nah, dalam keadaan seperti itu, Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman, tapi Utsman menolak. Ditawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar juga menolak. Maka ketika ngadu ke Rasulullah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik dari Hafsah, dan Hafsah putrimu akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Utsman dan juga Abu Bakar. Maka giranglah Umar, karena yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Hafsah masih bisa hidup sekitar 50 tahun setelah Rasulullah wafat, dan melalui Hafsahlah orisinalitas Al-Quran melalui mushaf Hafsah itu terjaga dan terpelihara. Ternyata bijaksana sekali, tepat sekali Nabi menikahi Aisyah, menjaga orisinalitas, kontinuitas Islam melalui jalur hadis, karena Aisyah banyak meriwayatkan hadis. Mengambil Hafsah, menjaga kontinuitas, orisinalitas ajaran Islam melalui ayat-ayat Al-Quran, karena Hafsah pandai sekali, telaten sekali di dalam mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran. Inilah yang bisa kita pelajari daripada pernikahan Rasulullah. Mudah-mudahan rumah tangga kita ini termasuk dalam kategori yang zaujah, satu hati, satu jiwa, satu pikiran, satu tubuh, semata-mata mencari ridhonya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.